datang ke Solo, termasuk PSI, termasuk Projo, itu memang gaya karakter Pak Jokowi, ya semua diterima, semua didengarkan. Kepada kami beliau juga mengatakan hal yang sama. Silakan datang kapan saja, silakan diskusi kapan saja. Jadi bukan mau menghilangkan struktur itu, bukan. Jadi manuver agresif Jokowi kini memicu persepsi gejala post-power syndrome atau sekedar main raja-rajaan. Ditambah lagi fenomena ganjil dibukanya posko pengaduan Solo yang dinilai menyaingi institusi partai resmi. Saya ingin langsung ke Bang Ray Rangkuti. Kalau melihat ada kesan post-power syndrome, ini kan secara psikologis dimaknai adalah seseorang yang merasa cemas, kehilangan jabatan, status sosial tertentu ketika dia sudah tidak seperti dulu lagi gitu. Anda melihat ada refleksi ketakutan di sini dan kehilangan panggung pengaruhnya setelah tidak lagi menjabat? Iya, yang bisa dibaca begitu. Makanya kan dulu misalnya diupayakan sampai 3 periode kan, meskipun gagal ya karena ditolak oleh PDI Perjuangan, dan disitulah kemudian terjadi perceraian antara Pak Jokowi dengan PDI, karena PDI dengan tegas mengatakan tidak akan memberi kesempatan untuk 3 periode itu gitu. Padahal sekalipun tidak diakui oleh Pak Jokowi, tapi 3 menterinya Pak Jokowi sudah, yang sekaligus ketua partai saat itu, sudah mengaminkannya kan. Ada PAN, ada PKB, dan juga ada Golkar saat itu yang setuju dilakukan penambahan masa bakti dari Pak Jokowi gitu. Nah setelah itu betul bahwa beliau mengatakan akan kembali ke Solo jadi rakyat biasa gitu. Tapi saya dari dahulu selalu mengatakan apa maknanya itu ya, makna rehat bagi Pak Jokowi itu, makna rehat Pak Jokowi itu ya seperti yang sekarang ini. Belusukan lagi. Ya belusukan lagi. Jangan-jangan itulah yang dimaksud rehatnya bagi Pak Jokowi itu ya belusukan lagi. Jadi main raja-raja ini lagi. ini jangan-jangan rehat politik. Gitu. Tapi saya kan mengatakan begini. Orang tuh kalau udah menjabat, pilihannya kan 2. Pertama, Anda mau jadi negarawan dalam pengertian umum, negarawan gitu, atau Anda menjadi politisi harian gitu. Pak Jokowi menurut saya nggak bisa memilih untuk jadi negarawan. Kenapa dia nggak bisa memilih jadi negarawan? Karena dia menanam saham politik yang sangat berat. Siapa saham politiknya itu? Adalah 2 anaknya. Satu namanya Gibran sekarang wakil presiden, yang lain namanya Kaesang, ketua umum partai, dan satu menantunya di Medan sekarang jadi gubernur. Dan nggak ada backupnya ini. Bang Freddy ditambahkan, jadi Pak Jokowi harus menjadi politisi harian seperti ini untuk mengamankan dan kemudian juga ada nggak post power syndrome kalau Anda melihat? ya, jadi justru saya melihat sebaliknya. Kalau post power syndrome itu kan biasanya sulit menerima ketika sudah tidak menjabat kan begitu ya. Tapi kan Pak Jokowi faktanya dia turun sebagai presiden 2 periode sesuai konstitusi dan bahkan menyiapkan transisi yang sangat baik yang belum pernah dilakukan oleh presiden-presiden atau pemerintahan sebelumnya. Transisi sangat baik kepada Presiden Prabowo. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak ada post power syndrome di situ. Tetapi hari ini Pak Jokowi turun, katakanlah belusukan safari kebangsaan itu ke keliling. Nah, itu sebagai warga negara, udah sebagai warga negara biasa, tidak ada yang salah di situ. Nah, tapi yang mau saya katakan adalah itu merupakan tanggung jawab moral. Seharusnya tokoh ya mempunyai memang tanggung jawab moral. Jadi dia turun begitu. Saya merespon Bang Rey sedikit tadi, memang Pak Jokowi di dalam safari politiknya ini tidak akan mengambil alih peran pemerintah, ya, maupun tidak akan menjadi oposisi pemerintah. Memang dia murni menyapa masyarakat adat, ya, komunitas-komunitas relawan dalam hal ini untuk PSI. Jadi sekali lagi dia tidak akan mengambil peran pemerintah dan tidak akan menjadi oposisi kepada pemerintah, begitu. Jadi ya, yang saya maksudkan itu kan begini, Bung Freddy. Dia nggak akan mengambil peran pemerintah, ya jelas tidak. Wong dia nggak siapa-siapa di pemerintahan ini kan. Yang kedua tidak akan oposisi. Ya kalau dia tidak akan oposisi kan dia menjelaskan
kenapa dolar kita sekarang sudah sampai dah Ya. 20 Dia tidak akan ribu? pernah melakukan itu, Bang. Nah, Memang itu itu. makanya. Tapi ya makanya publik kan juga ingin mendapatkan ya seperti Itu- ujangan Itu nasihat-nasihat satu. khusus harusnya. Artinya kan kalau dia nggak mengambil posisi sebagai oposisi, kan dia memperkuat posisi Pak Prabowo dong. Ya kan? Ya. Soal ini, soal itu, misalnya dia menjelaskan betapa MBG itu tetap penting, misalnya loh ya, seperti yang dilakukan oleh partai-partai pendukung Pak Prabowo hari ini kan. Ya. Misalnya KDMP itu tetap penting. Nah ini pesan politik apapun kita nggak tahu. Mestinya kalau beliau bekerja untuk menaikkan popularitas PSI misalnya, Ya. beliau harus berbicara PSI ini cita-citanya apa? Soal undang-undang perampasan aset, soal apa namanya itu sikap mereka soal sekarang ada semacam perseteruan kepolisian dengan kejaksaan soal FA, yang soal kemudian menteri-menteri Pak Jokowi sekarang yang banyak menghadapi kasus hukum, misalnya begitu. Itu menurut saya itu yang kita bayangkan akan dijelaskan oleh Pak Jokowi dalam tur-turnya ini gitu loh. Cuma itu tadi kita Tidak melihat itu ya. ya tidak melihat itu karena Dan tidak akan melakukan itu. karena prosesinya jadi raja. Kalau raja ya nggak. Tapi kenapa nggak melakukan sih Bang Memang Freddy? tujuannya bukan buat itu. Tujuannya sekali lagi memang untuk menyapa rakyat. Yang kedua memang untuk motivasi buat PSI. Tapi kalau menyapa rakyat kan pakai atribut PSI Iya, juga. menyapa gitu rakyat kan. dan memberikan motivasi kepada PSI. Kan Iya. udah jelas itu tujuannya. Jadi sekali lagi tidak akan mewakili pemerintah untuk mengatakan apapun tentang program pemerintah dan tidak akan memakai kesempatan itu untuk mengkritik program pemerintah karena memang bukan itu tujuannya. Projo nggak mau tuh ngasih semacam masukan atau saran ke Pak Jokowi agar manuvernya bisa lebih optimal lagi. Oh bukan, memang bukan itu. Tujuannya memang bukan itu. Lain. Dan tidak akan terjadi itu, Bang. Iya, menyapa masyarakat itu apa sih? Iya, menyapa masyarakat kan kita sudah lihat. Mungkin ingin mengembalikan Gini, apa ya? Tapi dikaitkan gini, saya tambahkan sedikit. Rindu-rindu masa lalu, Bang Rey. Dikaitkan dengan Seorang mantan presiden 10 tahun berkuasa yang dianggap dan dielulukan sebagai presiden terbaik lah setidaknya sepanjang reformasi ini. Lalu turun ke bawah dengan istilah menyapa masyarakat. Nggak bisa didefinisikan menyapa itu apa. saya Kalau begitu, hello, Saya selfie lagi sedikit, Pak. begitu. Ya kan yang mana ada ya seperti itu yang kita masa lihat. mantan presiden 10 tahun dengan Gini, presiden saya terbaik sampaikan sedikit, cuma Pak. selfie. Jadi turunnya Pak Jokowi ini juga ya kami melihatnya justru ini menjaga stabilitas politik, Bang. Abang kan tadi sudah mengatakan bahwa ya banyak pendukung Jokowi yang mengalami kekecewaan. Tetapi dengan turunnya Pak Jokowi ini justru masyarakat melihat apapun ceritanya hari ini Pak Jokowi adalah walau istilahnya Pak Bang Rey tadi karena ada sahamnya, ya berarti dia mendukung pemerintah saat ini. Dengan hadirnya dia di masyarakat, berarti dia mendukung stabilitas. Saya masih di situ. Udah kita tenang aja, fokus aja ke kegiatan masing-masing. Dan jadi sekali lagi dia itu cuma menyapa masyarakat dan memberikan motivasi kepada PSI. Jadi nggak akan Ya itu dari gitu Ya. loh. yang disebut menyapa ini kita yang jadi Ya si hello foto. Hai. Kita masih akan membahasnya di segmen terakhir. Tetaplah bersama kami di Gestur. Kami akan kembali sesaat lagi. Kembali di Gestur, pertanyaan penutup untuk masing-masing narasumber. Jadi dari perbincangan kita hari ini, jika Pak Jokowi meminta kader PSI datang ke rumah pribadinya di Solo nih, Bang Rey, jika ada kebutuhan politik begitu ya, nanti kader PSI benar-benar bypass struktur partai dan justru antri meminta restu politik ke rumah Solo. Bukankah ini bukti nyata bahwa demokrasi kita lumpuh? Iya, yang menarik dari Pak Jokowi ini kan seringkali membuat sesuatu yang secara teoritik demokrasi itu nggak kena gitu. Misalnya seperti yang sekarang kan, beliau ini bukan siapa-siapa di PSI, tetapi sepertinya segala sesuatunya tergantung beliau juga gitu. Mestinya kalau beliau berpikir yang lebih konstruktif lah terhadap politik ini, beliau melembagakan dirinya di dalam PSI itu. Itu ini cara berpikir konstruktif gitu. Artinya apa ya? Ya itu tadi, apakah beliau menjadi ketua umum atau beliau misalnya menjadi dewan penasehat atau apa gitu. Artinya
beliau menjadi bagian secara struktural dari partai ini gitu. Nah, tapi kalau bukan siapa-siapa di partai itu, tapi kalau ada apa-apa dengan PSI datang ke Solo gitu, hubungan apa secara politik itu? Ini penandanya gitu. Ya. Nah, tapi jangan dibilang bahwa itu demokrasi gitu. Ya, demokrasi itu juga ada pakemnya, gitu loh kira-kira tuh kan. Nah, oleh karena itu kalau disebut seperti yang sekarang ini, saya juga nggak ngerti gitu. Mestinya juga orang PSI-nya juga harus secara tekun lah untuk mengatakan, udahlah dilembagakan saja. Pak Jokowi itu menjadi bagian dari PSI. Kalau bukan bagian dari PSI secara struktural, secara kultural kayak begini, yang begini-begini nggak terjadi dong. Gitu loh kira-kira tuh. Kan selalu ada batas di mana secara struktural beliau bekerja dengan secara kultural beliau bekerja gitu. Ini kan enggak gitu. Wah, sepertinya udah menasihatinya ya, kalau ada masalah datang ke saya itu kan, lalu turun ke daerah-daerah pakai jaket PSI macam-macam gitu. Lalu beliau di PSI-nya apa? Nah, kita mau mengatakan tuh penting sekali untuk membudidayakan politik yang lebih terukur itu maksud saya. Sama seperti ya kemarin-kemarin kan. Ya, beliau yang membuat pola pertama kali, yang kalah dalam Pilpres itu ikut di dalam pemerintahan. Ya. Itu seolah-olah tepat gitu, seolah-olah benar dalam kerangka apa yang disebut harmonisasi. Padahal itu ya keliru. Harus ada check and balances juga. Mestinya iya, Anda harus menumbuhkan justru kelompok yang bisa men-challenge Anda. Bukan sebaliknya, menarik yang mestinya men-challenge Anda itu menjadi bagian supaya nggak ada challenging gitu loh. Jadi bukan itu teori demokrasinya mestinya gitu. Jadi harus tetap dibuat satu situasi yang terus-menerus menumbuhkan demokrasi ini. Jadi kalau beliau mengatakan bahwa partai politik PS ini perlu diperkuat, ya sudah, beliau nyemplung langsung ke dalamnya. Jadi nggak setengah-setengah sekarang. Kalau disebut, apakah Pak Jokowi itu orang PSI? Enggak. Kan nggak ada di struktur gitu loh. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Bekerja sepenuh hati untuk PSI. Seperti beliau mengatakan di dalam beberapa pidatonya kan, saya akan turun dari kampung ke kampung untuk membesarkan PSI. Jadi apa menimbulkan dong? kebingungan iya, di masyarakat jadi juga. beliaunya apa dong kan ya? kira-kira gitu. Okay. Dan yang lebih unik lagi, di tengah-tengah itu ada namanya Projo. Dipertahankan lagi gitu loh. Ini Projo ini mau buat apa? Nggak jelas. Karena Pak Jokowi itu nggak akan jadi presiden, nggak akan jadi kepala daerah. Kan relawan-relawan ini kan bekerja dalam kerangka memastikan bahwa ide mereka itu akan tereksekusi di eksekutif gitu loh. Ataupun di legislatif. Nah, beliau nggak akan melakukan itu. Nah, oleh karena itu mestinya juga kalau betul ya, Projonya juga ya membaur diri aja menjadi PSI atau tidak ada lagi yang namanya Pro Jokowi dalam konteks politik gitu. Yang ada adalah Projo atau apalah yang dalam konteks memelihara pikiran-pikiran Pak Jokowi gitu loh kira-kira. Terakhir, Bang Freddy ditambahkan, jika Solo menjadi pusat kendali, katakanlah bagaimana Anda meyakinkan publik bahwa gerakan ini tidak sedang menciptakan matahari kembar, dan identitas Projo juga harusnya lebih jelas dong ke depan kalau Pak Jokowi sudah pakai identitas PSI. Pusat kendali apa sih? Pusat kendali emang mau ngirim nuklir? Enggak lagi, saya tanggapi sedikit. Masyarakat datang ke Solo, termasuk PSI, termasuk Projo, itu memang gaya karakter Pak Jokowi, ya semua diterima, semua didengarkan. Kepada kami beliau juga mengatakan hal yang sama. Silakan datang kapan saja, silakan diskusi kapan saja. Jadi bukan mau menghilangkan struktur itu, bukan gitu. Jadi konteksnya memang beliau siap menerima dan mendengar siapa saja. Kan tidak ada di situ nanti setelah PSI dari mana datang, saya akan memutuskan. Enggak kayak gitu, enggak. Dia mendengar saja. Memang begitu. Di dalam memimpin pemerintahan juga, Pak Jokowi itu gayanya seperti itu. Dengar saja. Semua masukan diterima, semua diterima. Nanti baru diputusin. Kan begitu. Jadi bukan jangan dimaknai merusak hierarki struktur tatanan, enggak kayak gitu. Yang mau disampaikan, pesan disampaikan adalah di situ Pak Jokowi mendengar siapa saja itu ya. Itu. Kemudian masalah matahari kembar ya, matahari kembar. Justru saya sekali lagi melihat sebaliknya, hari ini konstitusi kita gini loh, jelas. sebentar sebelum itu.
kalau ada masalah di internal PSI, ya diselesaikan secara struktural di dalam internal partai. Iya. Bukan ke Pak Jokowi gitu loh. Yang bilang menyelesaikan Pak Jokowi siapa? Enggak, itu kan tadi kalau ada masalah di PSI, silahkan datang ke saya. Loh, ada apa kok datang ke Pak Prabowo, ke Pak Jokowi? Ya silahkan selesai di situ. Jangankan PSI, tukang gerobak saja datang. Silakan. Pak, nah itu maksudnya Kalau kan tukang gerobak yang datang, anggota pengajian yang datang, Maksudnya wartawan, seperti itu, Pak. silakan, Pak. Tapi just kalau mendengar. ada masalah di PSI Ya. atau anggota PSI berasa ada persoalan di PSI, silakan datang ke saya. Itu rumah tangga orang. Kok rumah tangga orang? Ya, PSI itu kan rumah tangga orang, bukan Tapi- rumah tangganya Pak Jokowi. Ya dia kan mengatakan sudah Apa? akan berjuang untuk Iya, tapi Iya. itu rumah tangga orang. Iya, tapi dia berjuang Iya, kan? bahwa Anda mau berjuang untuk PSI seperti Iya. Anda berjuang untuk Pak Jokowi, bukan berarti Anda orangnya Pak Jokowi. Orangnya Pak Jokowi jelas. Dalam bentuk yang disebut dengan struktur. Oke. Struktur, Ya, Pak Jokowi di struktur. Baik. Bu, ya, dalam pengertian Projo, gini ya. loh maksud saya. Ketika saya kasih umpama ya, ketika lawyer mau Dewan membantu, Pembina. ketika lawyer mau membantu kliennya, bukan berarti dia menjadi bagian dari keluarga itu. Iya. Itu yang saya sebut bahwa Pak Jokowi mau membantu PSI, bukan berarti dia bagian dari keluarga PSI, karena secara struktural dia nggak ada di Dia PSI. bagian keluarga PSI, Bang. Sebagai Dewan Pembina. Nggak ada. Tidak ada. Dia bagian keluarga PSI. Iya, dia kan udah deklarasi Iya, dan iya. hadir di masa kita nggak Tapi secara struktural itu dibutuhkan. secara struktural Itu maksud saya, kalau urusan pertengkarannya kan secara struktural, ya diselesaikan orang PDI Perjuangannya. kan kita nggak ada bicara Oke. perma sengketa di sini. Baik, pemirsa safari politik Joko Widodo pasca purna tugas menguji satu tesis besar. Apakah institusi partai politik modern dengan struktur militannya mampu bertahan atau justru roboh oleh majis personality seorang tokoh bangsa. Namun satu hal yang pasti, gestur politik dari Solo hari ini mengirim pesan kuat. Kendali pengaruh di negeri ini tidak pernah benar-benar selesai. Terima kasih para narasumber sudah bergabung bersama kami. Bang Freddy Damanik, Bang Ray Terima Rangkuti, gestur akan kembali pekan depan. Sampai jumpa.